warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Firmansyah, kelas A2 2020. NIM saya 13520100148. Saya Septian Nur Indawati dengan NIM 13520101144. Saya Ducayati dengan nomor NIM 13520101131. Perkenalkan, nama saya Diaul Aulia, NIM 13520100192. Perkenalkan, nama saya Safira Fani, NIM 135201101. Inilah Indonesia, negeri bersahaja yang terjalin dari 17.000 lebih gugusan kepulauan, membentang bagaikan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas tahun 1999 sebagai berikut. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Secara etimologis, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas dalam bahasa Jawa yang berarti pandangan, tinjauan, dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, cara melihat, sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau dan atau kesatuan, kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata Nusantara digunakan sebagai pengganti nama Indonesia. Sedangkan terminologis, wawasan Nusantara beberapa pendapat sebagai berikut. 1. Menurut Prof. Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Kedua, yaitu menurut GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Yaitu menurut kelompok kerja wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi TAP MPR yang dibuat Lemhanas tahun 1999, yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, secara sederhana wawasan Nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan. Kita memandang bangsa Indonesia dan Nusantara merupakan suatu kesatuan. Hakikat Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas wawasan Nusantara diabaikan,
diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut yang berarti tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Adapun asas wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan yang sama. Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia harus menghadapi penjajah yang berbeda, misalnya dengan cara adu domba dan memecah belah bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Padahal, tujuan kepentingannya sama, yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jeripaya, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah. Ketiga, keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar, biarpun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan. Keempat, diperlukan kerjasama memberi dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing. Nomor 5, kerja adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan, sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun kelompok besar, dapat mencapai sinergi yang lebih baik. Dan yang terakhir, nomor 6, kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh W.I. Waitomo tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 45. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan. Lalu, kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara. Nomor 1, kedudukan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Dan nomor 2, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir, nomor 3, yaitu tujuan. Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, bangsa, atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan tinggi di segala bidang. Demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bahasa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan wawasan titik lebur dari seluruh kebudayaan. Di sini semua terpusat. Nuansa akulturasi dan kekentalan budaya pun semakin terasa. Pengetahuan tentang letaknya wilayah Indonesia dan di antara dua benua dan dua samudra. Selain itu, juga mengikuti tentang wilayah Indonesia yang merupakan wilayah kepulauan. Di sisi lain, demografis merupakan pengetahuan tentang jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk Indonesia, baik yang tersebar di penjuru negeri atau bahkan yang ada di luar negeri. Beda halnya dengan
keberagaman budaya serta nilainya yang membentuk kesatuan bangsa. Yang kelima adalah pertahanan dan keamanan, merupakan pengetahuan tentang pentingnya menjaga keutuhan bangsa Indonesia baik dalam negeri maupun luar negeri.